kayak dressing, engine dressing. Apa? Minyak. Iya apa sih? Kayak engine dressing tuh. Karena mau dipajang aja, makanya kemarin dipoles-poles. Oke gengs, kita prepare dulu untuk acara besok GBF Volume 1 Tim Ogre. Nah ini kita sambil nunggu motor loading ke Motovbrad gengs. Nampaknya bakal seru abis acaranya gengs, karena moge-moge jadul tahun 80 sampai 2000-an awal akan hadir di sini gengs. Sebagian motor udah masuk, sebagian lagi masih OTW ke sini gengs. Acara GBF ini dilaksanakan di salah satu dealer moge yang tepatnya berada di Cinere, yaitu Motovbrad gengs. Untuk waktunya akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 10 dan tanggal 11 Agustus 2024. Lah, manis. Kayak luar negeri. Kayak apa mal? Kayak luar negeri. Kayak luar negeri ya? Cinere masuk luar negeri mal. Oh iya, luar negeri benar. Luar negeri. Gile, Pagub BI sedang mengawasi. Kita pasang line dulu gengs. Ini Bapak Gani, bapak mode jadul Indonesia, totalitas abis sampai rebahan. Udah hampir semua masuk motor gengs. Seru seru seru. Oh, kebo lagi. Ada. Dah. Anjay. Kelihatan gede motornya tapi kecil ya anjir. Basah seluruh tubuh. Ini salah, gue salah. Apa lagunya Nasar tuh? Seperti mati lampu ya sayang. Oke, hari pertama di GBF. Nah, ini gua datang udah menjelang sore ya, gengs. Tadi pagi nih katanya rame habis. Dari depan kita disambut oleh Minimoto YSR 50 dan NSR 50. Kita jalan-jalan dulu, gengs. Nanti kita bahas lebih detail satu persatu motor-motor yang ada di sini. Khususnya motor moge jadul yang dipajang di acara GBF Volume 1 tahun 2024. Kurang lebih seperti ini layoutnya, gengs. Seru ya. Gile, cetar habis, gengs. Selain moge jadul, di sini juga ada beberapa moge yang lain. Baik itu cruiser, supermoto, motorsport, dan naked bike. Banyak deh pokoknya. Semuanya dijual, gengs, kecuali yang di dalam line ini.
Ini display only, tapi kalau cocok boleh lah. Ini gengs, sedikit gua shoot motor-motor yang dijual oleh Moto Berat. Cakep-cakep gengs. Nah, di sini udah ada harganya ya, jadi nanti bisa lihat sendiri deh. Mudah-mudahan dapat diskon besar. Kita bahas dari yang paling kecil dulu gengs. Ini di depan gua ada NSR 50. Mini motor ini pertama kali diluncurkan kisaran tahun 1987. Biar kecil, motor ini cabai rawit gengs. Kenapa? Karena motor ini diperuntukkan untuk calon pembalap yang mau belajar di sirkuit, khususnya bagi para pemula atau anak-anak yang mau turun ke dunia balap. Nah, disediakanlah motor ini. Untuk spek mesinnya sendiri 50 cc dengan berpendingin cairan radiator 6 percepatan. Bener-bener udah kayak motor sport beneran. Ya memang motor sport sih, cuman versi mini aja. Walaupun tenaganya nggak lebih dari 10 HP, tapi lumayan lah. Lanjut ke rivalnya gengs, ini YSR 50 buatan Yamaha. Motor ini dirilis kurang lebih tahunnya hampir sama dengan NSR 50, sekitar tahun 1986-87. Berbeda dengan Honda, Yamaha lebih pilih menggunakan mesin berpendingin udara. Mungkin karena lebih simpel dan lebih mudah tentunya dalam perawatannya. Untuk tenaga sendiri nggak jauh-jauh dengan NSR 50, sekitar 7,5 PS. Kalian pilih yang mana gengs? NSR 50 atau YSR 50? SZR 603 HE, motor keluaran tahun 1988 sampai dengan 1992. Nah, untuk yang ada di depan gua ini US version geng. Ciri-cirinya headlampnya itu hanya ada satu, sedangkan Euro version atau Japan version headlampnya itu terbagi jadi dua atau ada dua headlamp. Kita lihat gengs, ini motor full ori gengs, mantep banget. Oh iya, untuk yang US version speedometernya satuannya miles per hour gengs. CBR 900 RR SJ28, motor keluaran tahun 1992 ini merupakan cikal bakal dari Honda Firebird gengs. Nah, untuk cc-nya sendiri yaitu 900, tepatnya 893. Jadi nggak bulat 900 ya gengs. Dulu motor ini masuk ke jajaran motor hyperbike karena superbike pada saat itu cc-nya hanya 750. Nah, sang perancang Tadao Baba membuat motor ini untuk mengalahkan beberapa rivalnya. Walaupun cc-nya jauh lebih kecil, tetapi CBR 900 RR ini memiliki bobot yang sangat ringan dan handling yang jauh lebih baik dengan motor rival-rivalnya. Kita rolling lagi ke sebelahnya, ada GSXR 400 GK73 gengs. Motor keluaran tahun 1988 ini merupakan motor yang cukup ciamik gengs. Pada kala itu motor ini sangat ramai di pasaran Jepang gengs. Untuk ukuran motor besar kelas 400 cc ini lumayan nyaman dikendarain gengs, karena bobotnya nggak terlalu berat, powernya juga pas. Yang lebih seru lagi kalau ditarik suaranya merdu banget, karena kita bisa buka gas sampai menyentuh red line gengs. Kita lihat layout dari speedometernya gengs. Biasanya kalau di DM itu angkanya cuma sampai 180 km per jam gengs. Lanjut ke Kawasaki ZX-R 750 J1 gengs. Motor ini keluaran tahun 1991 dengan kapasitas mesin kurang lebih 750 cc. Pada masanya motor ini pernah menjuarai Superbike gengs. Nah, yang ada di depan gua ini motor dibangun abis sama teman gua sampai sedetail mungkin. Motor kayak gini sih menurut gua harta karunnya para lelaki gengs. Nah, ini salah satunya motor naked bike yang dipajang di JBF gengs.
CB400SF Revo tahun 2008. Motor ini rentang produksinya cukup lama gengs, dari tahun 1992 hingga pada saat ini. Kayaknya tahun 2002 terakhir, tapi ada isu-isu motor ini tahun 2025 akan diluncurkan kembali. Salah satu fitur yang ajib di motor ini adalah pada mesinnya mengaplikasi sistem VTEC seperti mobil-mobil Honda. Motor yang di depan gue ini sudah memiliki sistem pengkabutan bahan bakar injeksi gengs. Masih di motor 400 cc, di depan gue ada RVF 400 NC35. Yang jadi spesial motor keluaran Honda ini adalah konfigurasi mesinnya yang V-engine, lebih tepatnya V4. Kerennya motor ini menggunakan timing gear. Nilai plusnya bukankah kepada mesin lebih presisi dibanding dengan mesin yang menggunakan rantai keteng. Salut sih sama motor keluaran tahun-tahun ini. Pabrikan itu buat motor benar-benar totalitas banget. Once more. Oke, sip. Masih motor sport keluaran Honda. Di depan gue ini ada CBR 400RR NC29. Motor ini keluaran kurang lebih tahun 90-an awal. Mungkin tahun 94 ke atas untuk NC29. Nah, yang jadi pembeda dengan RVF tadi, untuk CBR itu mesinnya konfigurasinya inline 4. Pada eranya CBR 400 menjadi alternatif lain para bikers untuk memilih motor sport dengan versi lebih light dibanding RVF. Masih dengan CBR 400, yang ada di depan gue ini CBR 400 NC23 atau versi pendahulunya dari CBR 400 RR NC29. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara NC29 dan NC23. Selain tampilannya, mesinnya juga berbeda. Mesin CBR 400 memiliki suara yang khas karena CBR 400 RR menggunakan timing gear seperti halnya dengan RVF. Oke, kita lanjut lagi. Di depan gua nih ada YZF R6 5SL atau lebih tepatnya R6 generasi kedua. Motor ini diproduksi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Yang ada di depan gue ini merupakan produksi terakhir dari R6 generasi kedua. Sebelum berganti model, Yamaha membuat versi limited editionnya, yaitu versi VR46. Lanjut ke Suzuki GSX-R 750 K1. Motor ini diproduksi tahun 2001. Di era ini Suzuki kalau buat motor tuh gede dan lebar ya. Jadi gambot banget. Kelihatan banget mogenya. Nah, ini yang unik nih. Di antara semua motor yang dipajang di GBF ini, motor ini adalah motor yang cukup dan paling langka di antara yang lainnya, yaitu ZX-R 750 H1. Jadi penamaan H1, H2 itu sudah ada dari dulu oleh Kawasaki ya. Motor ini masuk ke dalam kelas superbike. Diproduksi sekitar tahun 88 dan 89. Motor yang ada di depan gue ini masih dalam proses restorasi. Kita lanjut lagi. Di depan gue ini ada CBR 1000RR SC57, yaitu generasi awal superbike era 1000cc. Di antara CBR yang ada, ini motor yang paling gue suka. Kenapa? CBR 1000RR SC57 ini desainnya mirip banget sama motor balap yang dipakai di MotoGP, yaitu RC211V. Motor ini diproduksi dari rentang tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Di tahun 2006-2007 mengalami sedikit perubahan. Balik lagi ke CBR 900RR. Nah, yang ada di depan gue ini generasi setelah yang ada tadi gue bahas, yaitu CBR 900RR SC33.
Pada generasi ini CBR 900RR mendapatkan peningkatan kapasitas mesin yang tadinya 800 sekian cc menjadi 918 cc. Motor ini nampak kekar dan berotot. CBR lagi. Yang ada di depan gue ini CBR 929 RR SC44 yang merupakan generasi penerus dari CBR 900RR SC33. Tentunya pada generasi ini kapasitas mesin ditingkatkan kembali menjadi 929 cc. Untuk motor yang cukup berumur, CBR merupakan motor yang cukup badak dan tahan banting lah. Kita beralih ke Suzuki. Di sini ada GSX-R 1000 K2. Nampak sekilas bentuknya sama seperti GSX-R 750 yang tadi gue bahas. Suzuki membuat GSX-R 600 sampai dengan 1000 cc dengan tampilan yang hampir sama. Yang 600 cc bisa dilihat dari penggunaan sok depan yang masih teleskopik. Untuk yang 750 cc sudah menggunakan upside down, tetapi kaliper yang digunakan 4 piston. Lalu untuk yang 1000 cc menggunakan kaliper 6 piston. Untuk mesin tentunya beda di langkah dan lebar piston ya. Dari Suzuki balik lagi ke Honda. Nah, di depan gue ini ada CBR 600 F2. CBR 600 F2 ini versi semi sport. Jadi untuk dikendarai jauh lebih nyaman dibanding yang versi RR-nya karena stangnya berada di upper yoke atau di atas segitiga. Yang istimewa dari motor ini, kilometernya masih sangat rendah dan stiker-stiker yang menempel masih ori bawaan pabrik. Asli beruntung banget sih yang dapat motor ini. Kita lihat aja nih, bentuk fisiknya masih gagah benar. Dan kita lihat speedometernya, berapa kilometernya. Tuh, 8.000. Masih sangat rendah gengs untuk ukuran motor yang diproduksi dari tahun 91 sampai dengan tahun 94. Dari Honda balik lagi ke Suzuki gengs. Yang ada di depan gue ini adalah GSX-R 600 SRAD. Nah, khusus yang tipe ini masih menggunakan sistem pengabutan bahan bakar karburator gengs. Kenapa motor ini dinamakan SRAD? SRAD sendiri adalah singkatan dari kepanjangannya yaitu Suzuki Ram Air Direct. Diperhatikan dari fairing depannya ada 2 lubang besar, di mana 2 lubang besar ini fungsinya adalah untuk memasukkan udara ketika motor dalam kecepatan tinggi, membantu suplai udara ke box filter sehingga dapat memberikan tekanan pada mesin yang dapat meningkatkan performa motor dalam putaran tinggi gengs. Oke, kita masuk ke Hyperbike yang punya kecepatan gila-gilaan gengs. Nah, di sini depan gua ada CBR 1100 XX Super Blackbird. Panjang banget namanya. Nah, ini motor pernah menyandang sebagai motor tercepat di dunia. Walaupun 2 tahun setelah itu akan dipatahkan oleh Suzuki Hayabusa. Motor ini dibuat untuk bersaing langsung dengan ZX-11 dari Kawasaki. Nah, rentang produksi dari si Blackbird ini antara tahun 99 sampai tahun 2007 gengs. Secara dimensi yang menjadi ciri khas dari Hyperbike yaitu panjang dan besar, persis speedboat. Yang jelas motor ini gagah gengs. Lanjut ke rivalnya ZX-11 atau ZZR 1100. Motor ini diproduksi dari rentang tahun 1989 sampai dengan 1993. Setelah itu dilanjutkan oleh ZZR 1200, dilanjutkan kembali oleh ZX-12 dan yang terakhir adalah ZX-14. Sayang ZX-12 nggak ada, padahal gue demen banget sama itu motor. Kita lanjut ke King of the King, Core of the Core, Suzuki Hayabusa atau GSX-R 1300. Nah, ini Hyperbike dari Suzuki yang menjadi motor tercepat pada kala itu. Motor ini diproduksi
dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Yang ada di depan gue ini adalah generasi pertama dari Suzuki Hayabusa. Nah, bisa dilihat dari speedometernya di situ masih lewat dari 320 km per jam. Karena setelah itu ada gentleman agreement yang mana motor-motor itu dibatasi kecepatannya hanya mencapai 300 km per jam. On speedo sih, tapi aslinya tetap aja kenceng. Sekarang kita lanjut ke motor idola banyak orang. Di depan gua ini ada NSR 250 MC28, tipenya yang SP. Ciri khasnya yaitu salah satunya dia menggunakan dry clutch. Kebetulan yang ada di depan mata gue ini motornya sudah full modif, bodinya bahkan beberapa part sudah dimodif juga. Nah, untuk bodinya sendiri ini konsepnya seperti GP 250 kala itu. Motor 2 tak ini paling banyak idola dan penggemarnya di Indonesia, gengs. Gua juga pengen banget sih punya motor ini. Mudah-mudahan suatu saat dapat kebeli, amin. Sekarang orang banyak tahu kenapa NSR 250 MC28 ini menjadi yang paling paling digemari, karena teknologinya pada saat itu membagongkan sekali, gengs. Untuk menghidupkannya menggunakan kartu yang mana mempengaruhi dari mapping pengapiannya, gengs. Lanjut lagi ke rivalnya, gengs. Di depan gua di sini nih ada TZR 250 3MA. Sebetulnya kalau dibilang rivalnya langsung sih enggak ya, karena dia head to headnya dengan NSR 250 MC21. Nah, sama seperti NSR tadi, motor ini konsepnya yaitu motor balap atau GP style. Nah, yang unik dari motor ini konfigurasi mesinnya inline reverse engine. Apa itu reverse engine? Ya, literasi sendiri ya, gengs, banyak kok di internet. Yang pasti motor 2 tak pada era ini setiap pabrikan memberikan teknologi yang terbaik pada kala itu, gengs. Diturunkan langsung dari MotoGP-nya. GBF Die 2. Di hari kedua ini pengunjungnya makin banyak, gengs, dan motor-motor yang hadir pun ajib-ajib semua. Dari yang muda sampai yang tua hadir semua. Dari sport sampai cruiser ada di sini. Nah, ini ada motor kelas 250, Aerox. Nah, masih banyak yang lainnya deh. Di samping gue ini ada Africa Twin, CB400 Boulder, CB400 lagi, CB400 lagi, XJR 400, RZR. Nah, gue kangen juga nih sama RZR, Ninja, dan masih banyak yang lain deh. Oke, kita masuk aja ke dalam bagaimana seru dan ramenya di JBF Vol 1 di hari kedua, tepatnya tanggal 11 Agustus 2024. Jangan lupa yang datang isi dulu registrasi di sini, nanti kita berikan stiker dan air mineral, bahkan ada free kopi juga. Wah, rame ya, gengs. Nah, di sini juga ada helm-helm jadul dari Arai, Soy, dan masih banyak yang lainnya. Kita keliling-keliling bagaimana keseruan JBF Vol 1 ini di hari kedua. Nah, biasanya kalau ada acara begini kita bisa ketemu teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu. Oke, di sini kita biarkan tamu untuk mengisi registrasi, nanti kita berikan stiker. Nah, ini free kopinya. Thank you, coffee to brew. Kita nikmatin nih kopinya, ajib banget, mantep, dijamin melek. Keren banget ini. Gue baru lihat ini seumur umur. Ini apa nih? Let's for Suzuki, cuy. Iya. Let's. Ini patah kok 2 tak ya? Wah, nggak kelihatan di sini. Kayaknya sih 2 tak. Gila, keren ini. Wih, Amor. Itu anjing tadi emang tadi lagi mikir gara-gara gue digeber mulu dari mama. Amer. Dari ampangan Fatma atas rumah tangga aku. Motor apa tadi ya? Ini kan gua kejar. Dem. Ya. Tapi keluar asap kan ya motor ya? Nih. Kayaknya tak tadi sempat nyoba jalan. Motor Bang Pius trouble, gengs, jadi tadi harus di storing dulu ke lokasi. Oke, cukup di sini. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Mudah-mudahan GBF Vol berikutnya akan jauh lebih seru. Sekian dari gua.
GWD, see you, bye bye. Jangan lupa subscribe dan like, komennya juga dong.